Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di bab 3 tentang perilaku dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Febrilianti, NIM 2021120008, serta teman saya Nadia Rihadatul Ais dengan NIM 2021120007. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan itu sangat penting bagi suatu organisasi maupun perusahaan, karena keselarasan tujuan ini mengarahkan manusia untuk mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan pribadi sekaligus dengan kepentingan perusahaan. Nah, untuk jelasnya, dalam dunia yang tidak sempurna ini, keselarasan yang sempurna antara tujuan individu dan tujuan organisasi tidak ada. Sementara, jika alasan tersebut tidak ada partisipan individual, biasanya menginginkan kompensasi sebanyak mungkin, sementara organisasi ini akan mempertahankan bahwa gaji hanya dapat naik sejumlah tertentu tanpa mempengaruhi laba secara negatif. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi keselarasan tujuan? Faktor tersebut adalah faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal merupakan sikap atau perilaku seseorang yang dipengaruhi dari luar organisasi. Artinya, individu akan berperilaku sesuai dengan lingkungan sosial dari orang lain. Nah, beberapa faktor eksternal antara lain yaitu agama, pendidikan, bagaimana seseorang bersikap pada ambisi, terus keuletannya pada pekerjaan, serta etos kerja dari seseorang. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal merupakan keyakinan bersama, nilai-nilai yang dianut, norma-norma yang ada di dalam organisasi, serta asumsi-asumsi yang terdapat di dalam organisasi. Nah, beberapa faktor internal yang ada di dalam organisasi antara lain budaya, gaya manajemen, organisasi informal, serta persepsi dan komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor internal yang pertama, yaitu budaya. Nah, budaya merupakan keyakinan bersama, nilai-nilai yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang ada dan diterima di seluruh jajaran organisasi. Budaya sendiri ini tidak berubah selama bertahun-tahun atau turun-menurun. Kemudian budaya organisasi ini dipengaruhi oleh personalitas dan kebijakan CEO serta manajer pada tingkat rendah. Jika organisasi memiliki sebuah serikat pekerja, maka aturan-aturan dan norma-norma yang diterapkan oleh serikat pekerja juga berpengaruh besar pada budaya organisasi perusahaan. Upaya-upaya untuk mengubah peraturan selalu mendapatkan perlawanan dan semakin besar serta lamanya sebuah perusahaan, maka perlawanan pun akan semakin besar. Saya akan memberikan salah satu contoh budaya fly high yang ada di PT Garuda Indonesia. Nah, budayanya yang pertama yaitu efisien and efektif, itu artinya cepat, tepat, dan akurat serta hemat. Yang kedua ada loyalty, di situ artinya disiplin, bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Kemudian budaya customer centricity artinya ramah, hangat, dan bersahabat. Kemudian tanggap dan produktif, serta kreatif dan inovatif. Kemudian budaya honesty and openness artinya jujur, tulus, dan terbuka. Kemudian menjaga kerahasiaan perusahaan. Dan budaya yang terakhir yaitu integrity, artinya konsisten dan patuh pada aturan Garuda.
Yang kedua, kita akan membahas tentang gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan sikap atau gaya para manajer yang beragam dalam memanajemenkan organisasi. Nah, biasanya sikap-sikap bawahan itu akan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Dengan kata lain, sebuah institusi adalah perpanjangan bayangan dari seseorang. Nah, para manajer memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Beberapa di antaranya memiliki karisma dan ramah, sementara yang lain ada yang bergaya agak santai. Terus ada manajer yang banyak melewatkan waktunya dengan melihat-lihat dan berbicara pada banyak orang manajemen dengan cara berjalan berkeliling atau manajemen by walking around. Sementara ada juga manajer yang menyibukkan dirinya menulis laporan. Contoh dari gaya manajemen di PT BCA berdasarkan pada tabel prasurvei yang telah disediakan di PPT, maka kinerja PT BCA Tbk di Pekanbaru masih belum maksimal yang disebabkan 48% nilai tanggung jawab masih rendah. Pada kenyataannya tidak semua pimpinan berperilaku baik atau mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Banyak dijumpai pimpinan dalam kepemimpinannya bersikap egois, tidak mau bersikap kooperatif, tidak mau berkorban, dan tidak mau memberikan dorongan untuk memberi semangat kerja pada karyawan. Gaya manajemen tersebut menyebabkan perasaan tidak senang karyawan terhadap atasan yang diwujudkan dalam bentuk sikap bermalas-malasan dalam bekerja dan kurang bersemangat dalam menanggapi setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan. Masalah tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada gaya manajemen di perusahaan tersebut. Kemudian organisasi informal. Organisasi informal merupakan garis-garis dalam bagan organisasi yang menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan tanggung jawab dari setiap manajer. Sebagai contoh, bagan tersebut mungkin menunjukkan bahwa manajer produksi dari divisi A memberikan laporan kepada manajer umum divisi A. Namun dalam rangka menjalankan tanggung jawab, manajer produksi divisi A juga menjalin komunikasi dengan banyak orang lain dalam organisasi, seperti dengan beberapa manajer lain, unit-unit pendukung, para staf di kantor pusat, dan sejumlah orang yang barangkali sekedar teman ataupun kenalan. Contoh yang kita ambil adalah organisasi informal yang ada di PT Garuda Indonesia. Dari bagan tersebut menunjukkan salah satu contoh organisasi informal dari PT Garuda Indonesia, bahwa direksi memastikan terlaksananya strategi dan senantiasa melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan strategi dilakukan melalui rapat-rapat direksi dengan kepala divisi terkait, kemudian setiap evaluasi disalurkan ke para staf atau anggota divisi yang terkait dan rapat direksi dengan komite di bawah direksi. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang persepsi dan komunikasi. Dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Informasi yang diserap berasal dari jalur formal atau anggaran dan dokumen resmi, serta jalur informal atau obrolan atau asumsi yang tak resmi. Lebih lanjut lagi, pesan-pesan yang diserap dari berbagai sumber ini bisa jadi bertentangan satu sama lain atau bahkan memiliki interpretasi yang sangat beragam. Sebagai contoh, mekanisme penyusunan anggaran bisa saja mengandung pesan bahwa para manajer seharusnya meraih laba sebanyak-banyaknya pada tahun ini. Sementara para manajer senior tidak sungguh-sungguh melakukan upaya penghematan dalam penggunaan anggaran untuk perawatan peralatan dan pelatihan-pelatihan pegawai, karena tindakan itu justru akan mengurangi laba yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Contoh persepsi dan komunikasi. Kita mengambil contoh
Di PT Garuda Indonesia juga, untuk komunikasi ini menjadi sesuatu yang khas dalam konsep layanan Garuda Indonesia Experience. Sesuai dengan Indonesia Hospitality yang mengutamakan keterbukaan, keramahan, dan kenyamanan. Terdapat beberapa cara berkomunikasi dengan pelanggan yang diterapkan oleh Garuda Indonesia, antara lain yang pertama, sambut dengan salam Garuda Indonesia dan greeting selamat pagi atau siang atau sore maupun malam. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan menyambut pelanggan dengan sopan dan ramah. Yang ketiga, memahami kata-kata yang sopan seperti maaf, terima kasih, dan jangan memotong pembicaraan dan menghindari konflik. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi menimbulkan keyakinan dalam diri individu terhadap stimulus sesuai dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa Pradikta Dwi Antoni, salah seorang informan yang merupakan pelanggan Garuda Indonesia, itu merasa semakin yakin menggunakan jasa Garuda Indonesia dilihat dari faktor keselamatan dan delay yang sudah jarang terjadi di PT Garuda Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aturan-aturan dalam organisasi. Aturan-aturan ialah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur, standar operasi, panduan-panduan, dan tuntutan-tuntutan etis. Aturan-aturan itu beragam sifatnya, mulai dari yang sangat remeh juga hingga aturan yang sangat penting. Hampir semua aturan biasanya bersifat jangka panjang, yaitu aturan-aturan tersebut akan selalu ada sampai aturan-aturan itu dimodifikasi. Namun, hal tersebut jarang terjadi. Beberapa jenis aturan yang bisa dilihat di bawah ini yang telah kami tuliskan di PPT. Yang pertama, pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini misalnya yaitu penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, televisi pengawas, password komputer, dan pengendalian fisik lainnya mungkin merupakan bagian dari struktur pengendalian. Yang kedua adalah manual. Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasi sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Organisasi besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang lebih kecil. Organisasi yang tersentralisasi memiliki lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir, organisasi yang memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nadia Rihadatul Ais. Selanjutnya yaitu pengamanan sistem. Pengamanan sistem adalah pengamanan yang dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan kecurangan. Terus ada sistem pengendalian tugas. Sistem pengendalian tugas ialah proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi fungsional. Yang dimaksud dengan organisasi fungsional yaitu setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi dan pemasaran. Dan yang kedua yaitu unit bisnis. Di unit bisnis ini, para manajer unit bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit berfungsi sebagai bagian dari semi-independen dari perusahaan. Dan yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur matriks adalah unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda.
Selanjutnya di PPT kami ada bagan struktur organisasi fungsional. Bisa dilihat dari atas yaitu CEO, dilanjutkan staff, dan di bagian kanan kiri ada manajer manufaktur dan manajer pemasaran. Dan ke bawahnya yaitu staff dan manajer ada di manajer faktor ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajer pabrik 1, manajer pabrik 2, dan manajer pabrik 3. Dan di manajer pemasaran juga dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu manajer wilayah A, manajer wilayah B, dan manajer wilayah C. Selanjutnya yaitu kelemahan struktur fungsional. Di sini terdapat 3 kelemahan, yaitu yang pertama terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah, seperti manajer produksi dan pemasaran, karena di tiap-tiap fungsi tersebut sama-sama memberikan kontribusi akhir. Dan yang kedua, jika organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, maka perselisihan antara para manajer dari fungsi-fungsi berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas, meskipun perselisihan tersebut berasal dari tingkatan organisasi yang lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu struktur fungsional tidak memadai untuk diterapkan pada sebuah perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Selanjutnya yaitu ada contoh struktur fungsional. Di sini kami mengambil contoh dari perusahaan Apple Inc. Misalnya Departemen Desain berfokus pada pengembangan desain produk yang inovatif dan menarik, sedangkan Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk mempromosikan produk secara efektif. Jadi yang dimaksud dari Departemen Desain berfokus pada pengembangan desain produk yang inovatif, dan sedangkan Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk memproduksi produk, yaitu menunjukkan bahwa efektivitas manajer mempunyai fungsional yang secara terpisah. Dan selanjutnya yaitu struktur organisasi unit bisnis. Dapat kita lihat di struktur organisasi unit bisnis sendiri, yang paling atas CEO, kemudian dilanjutkan staff, dan di sini ada 3 manajer, yaitu manajer unit bisnis X, manajer unit bisnis Y, dan manajer unit bisnis Y. Dilanjutkan dengan staff masing-masing. Kemudian di setiap manajer di bawahnya ada 2 bagan, yaitu masing-masing ada manajer pabrik dan manajer pemasaran. Di struktur unit bisnis sendiri ada keuntungan serta kerugian. Keuntungan struktur unit bisnis sendiri yang pertama yaitu berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum, dan yang kedua, para manajer unit bisnis dapat membuat keputusan-keputusan produksi dan pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang diputuskan oleh kantor pusat. Selanjutnya yaitu kerugian struktur unit bisnis. Yang pertama yaitu masing-masing staf unit bisnis menduplikasi sejumlah pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dikerjakan oleh pusat. Dan yang kedua yaitu perselisihan yang terjadi di antara spesialis fungsional dalam organisasi perusahaan fungsional digantikan dengan perselisihan di antara unit-unit bisnis dalam organisasi unit bisnis. Selanjutnya kami ada contoh struktur unit bisnis, kami ambil dari PT Pura Group. Di bagian tersebut menunjukkan bahwa PT Pura Group memiliki berbagai macam unit, di mana para manajer bertanggung jawab terhadap masing-masing unit perusahaan yang ada di PT Pura Group tersebut. Selanjutnya ada struktur matriks. Bisa dilihat di struktur matriks itu seperti biasa, di atas ada CEO dan dilanjutkan staff, dan di sini ada 3 manajer fungsi dan 3 manajer proyek. Jadi nanti manajer fungsi dan manajer proyek saling berkaitan. Contoh struktur matriks sendiri kita ambil dari perusahaan Philips.
Dari bagan di samping tersebut, di dalamnya terdapat unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda. Selanjutnya yaitu implikasi jajaran sistem. Yang dimaksud implikasi jajaran sistem yaitu jika kemudahan dalam pengendalian merupakan satu-satunya kriteria, maka semua perusahaan akan diorganisasikan ke dalam unit-unit bisnis. Hal ini disebabkan karena dalam organisasi unit bisnis, setiap manajer unit harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan setiap produk yang dihasilkan oleh unitnya. Fungsi kontrol sendiri ada 5. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kerja. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat proyeksi pengendalian. Dan yang terakhir, mengembangkan personel dalam organisasi pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen. Selanjutnya yaitu relasi jajaran organisasi. Relasi jajaran organisasi sendiri bertanggung jawab untuk merancang maupun mengoperasikan sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi. Selain itu, kontrol juga membuat keputusan khususnya mengenai penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran manajemen. Dapat dilihat di kontrol unit bisnis ini juga ada bagian yang pertama yaitu garis-garis putus dari manajer unit bisnis bisa ke kontrol unit bisnis, kemudian kontrol korporat. Di garis bisnis di dalam kontrol unit bisnis sendiri ini ada dua bagian yaitu garis putus dan garis penuh. Di garis putus ini sendiri dapat dilihat jika kontroler korporat ke kontrol unit bisnis ini terdapat garis-garis putus, sedangkan jika garis penuhnya kontroler korporat dan kontrol unit bisnisnya ini nyambung, gak ada garis putus-putusnya. Sekian presentasi dari kelompok kita. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.